Ya pemirsa, berkurban merupakan perintah Allah kepada hambanya. Syariat kurban telah ada sejak zaman Nabi Adam alaihissalam dan demikian pula diperintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lantas bagaimana hukum berkurban bagi umat Islam dan untuk hewan kurban diperuntukkan kepada siapa saja? Kami sudah terhubung dengan Ustadz Zaki Mirza langsung dari Kota Manis Mata, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, mengenai kurban, sebenarnya hukum berkurban itu apa sih Pak? Baik, hukum berkurban itu sunnah muakkadah, artinya sunnah yang ditekankan. Kalau sudah ditekankan berarti sunnah yang sangat disarankan, terutama buat orang-orang yang memang diberikan harta berlebih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam agama Islam, cara terdekat, cara paling singkat untuk kita dicintai oleh Allah itu gampang banget dengan mencintai sesama kita. Nah, khusus di bulan Idul Adha ini, di bulan Dzulhijjah ini, Allah memberikan satu hari di mana buat hamba-hambanya yang ingin membuktikan cinta dengan berkorban. Kan cinta itu perlu pengorbanan kan gitu ya. Jadi tidak ada cinta kalau tanpa pengorbanan. Nah, pengorbanan inilah yang pada akhirnya bukan daging yang sampai kepada Allah, bukan darahnya yang sampai kepada Allah, tapi nilai ketaatan, nilai keikhlasan, itulah yang Allah nilai dan jadi investasi akhirat kita. Ya, gitu, Pak Ustadz, kita tahu juga biaya kurban ini tidaklah murah Pak Ustadz. Lalu apakah kurban juga sebagai perintah Allah? Nah, jika uang kita pas-pasan, boleh nggak sih ikut memaksakan untuk berkurban? Baik, makanya sebenarnya ada banyak banget di zaman kekinian kayak arisan kurban, patungan kurban gitu ya. Itu hal-hal yang diperbolehkan karena kurban ini tidak hanya dikhususkan untuk mereka yang berkemampuan secara utuh, enggak. Tetapi mereka yang berminat untuk patungan atau sistem arisan. Karena yang sampah itu sebenarnya bukan hanya sekedar keutuhan materinya, tapi kemauan dan keikhlasannya gitu ya. Ada orang yang berkurban karena dia punya harta yang berlebih, tapi tidak diikutsertakan dengan niat yang tulus, akhirnya jadi tidak apa-apa gitu, tidak menjadi apa-apa. Tapi ada orang yang tukang beca, pernah dulu ada tukang bubur, saking kepengennya dia berkurban sampai nabung 4 tahun, 5 tahun gitu ya, sampai dia berkurban. Nah, itulah sebenarnya keseriusan dalam bertaat yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang kurban ini kan pada akhirnya menjadi bahasa Indonesia ya, korban, asal jangan korban perasaan lah. Nah, itu yang repot. Lantas Pak Ustadz, sebenarnya kurban ini, daging kurban ini nantinya ini diperuntukkan kepada siapa saja sih? Dan pembagiannya antara yang berkurban dengan penerima kurban ini bagaimana? Baik, karena mazhab kita di Indonesia ini mayoritas adalah mazhab Syafi'i, maka saya merujuk pada mazhab Syafi'i. Dalam pandangan mazhab Syafi'i ini ada dua pendapat. Ada pendapat yang lama ketika Imam Syafi'i tinggal di Irak, dan ada pendapat yang baru atau qaul jadid ketika beliau tinggal di Mesir, pindah ke Mesir. Dalam pendapat yang lama karena kondisi saat itu, akhirnya beliau berpendapat daging kurban itu arahannya setengah boleh untuk disimpan dan dimakan, setengah lagi untuk disedekahkan. Karena kondisi masyarakat saat itu. Tapi ketika Imam Syafi'i pindah ke Mesir, berubahlah pendapat beliau dengan pendapat yang baru, sepertiga boleh untuk keluarga, sepertiga orang-orang yang terdekat dengan kita, tetangga dan lain sebagainya, sepertiganya lagi untuk orang-orang yang memang membutuhkan dari kaum duafa atau orang-orang fakir gitu. Oke, Pak Ustadz, kalau belum mampu untuk berkurban, ada nggak sih amalan yang menggantikan satu pahala seperti berkurban, misalnya sedekah seperti itu? Baik, sebenarnya gini, yang Allah mau itu bukan hanya sekedar menyembelih hewan kurbannya ya, tapi ada nilai implisit yang tersirat di dalam berkurban, adalah bagaimana menyembelih semua keburukan dan kejelekan yang ada di hati kita. Nah, jadi kurban kambingnya itu hanya sekedar simbol yang sampai kepada Allah, bukan daging dan darahnya. Tapi bagaimana kita mengorbankan perasaan egois ketika ingin memaafkan orang lain, mengorbankan dan menyembelih amarah di saat kita emosi, kemudian mengorbankan untuk menang sendiri, merasa paling benar. Itulah sifat-sifat keburukan yang harusnya disembelih, disimbolkan dengan kita menyembelih hewan. Karena tadi saya sampaikan, saya sekarang sedang khutbah Idul Adha di Manis Mata ya,
di Manis Mata ini ada Bang Agus Idwar, ini ada Pak Haji Sofyan yang mengundang kami ke sini. Tadi saya sampaikan, jadi subhanallah ketika kita menyembelih itu kan dengan pisau. Pisaunya harus dalam keadaan sangat-sangat tajam. Makanya pisau dalam bahasa Arab disebut dengan sikin. Sikin itu artinya memberikan ketenangan. Kok bisa? Jadi kalau pisaunya tajam, yang disembelihnya tuh tenang gitu, nggak merasa sakit atau udah mati aja kan gitu. Nah, sebenarnya dengan kita berkurban, kita harus mendapatkan nilai ketenangan dalam hidup. Kenapa? Cuma dengan mengorbankan ego, cuma dengan mengorbankan amarah, maka tidak ada tuh perasaan iri dan dengki di hati. Nggak ada merasa paling benar. Semuanya lillahi ta'ala aja. That's the real kurban. Gitu, Mbak. Baik. Oke, baik. Baik, terima kasih banyak Bapak Ustadz Zaki Mirza. Terima kasih telah berbagi informasi bersama kami di Special Report kali ini. Terima kasih, selamat Hari Raya Idul Adha Bapak. Selamat Hari Raya Idul Adha Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pemirsa, bagaimana perayaan Idul Adha di Medan, Sumatera Utara? Sudah ada rekan kami Leli Irawan di Medan. Selamat pagi Leli, bagaimana kondisi di sana dalam Hari Raya Idul Adha tahun ini? Ya, Pram dan Arista, baru saja selesai pelaksanaan sholat Idul Adha 1443 Hijriah yang berlangsung di Masjid Raya Medan. Dan seperti yang Anda lihat di belakang saya, masyarakat masih berkumpul di Masjid Raya Medan usai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan biasanya mereka mengambil momen yang sangat langka ya, mungkin bisa disebutkan karena tidak hanya warga Medan, kota Medan saja yang melaksanakan sholat Idul Adha di sini, tapi banyak juga dari luar kota Medan. Dan biasanya mereka memanfaatkan selesai sholat Idul Adha akan melakukan momen foto-foto di depan Masjid Raya Medan yang merupakan kebanggaan warga kota Medan. Dan perlu kami informasikan juga sekitar pukul 7.45 pelaksanaan sholat Idul Adha baru dilangsungkan, yang diawali dengan Kesultanan Melayu yakni pemangku Delhi dengan Tengku Hamdi Osman yang melakukan kirap untuk dimulainya sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha ini juga tadi baru berakhir sekitar pukul 8.25 tadi, dan baru saja lewat pemangku Kesultanan Delhi yang usai melaksanakan sholat Idul Adha. Dan sholat Idul Adha ini dengan khatib Profesor Dr. Muhammad Hatta yang mengajak masyarakat untuk tetap berkurban, dan dengan berkurban membawa keberkahan dan juga kemaslahatan bagi masyarakat lainnya. Dan perlu kami informasikan juga pelaksanaan sholat Idul Adha identik dengan kurban, dan kurban di Masjid Raya ini dilangsungkan esok hari dengan jumlah kurban 5 ekor sapi. Dan juga masih banyak masyarakat di sini masih memanfaatkan suasana Idul Fitri untuk foto bersama keluarga, kerabat, dan lainnya untuk sebagai kebahagiaan perayaan di Idul Adha. Demikian From dan Alisa, kami kembali ke Anda. Ya, dari Medan, Sumatera Utara, dari rekan kami Leli Irawan. Terima kasih rekan Leli, dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha kembali. Dan pemirsa, usai jeda kami masih akan kembali langsung dari Tanah Suci. Tetaplah bersama kami di Special Report Idul Adha 1443 Hijriah.